menerima ajaran Paulus dan Lukas ini, tanda bahasa asing, ya. Kalau ternyata orang Kristen tak mampu kemudian melakukan dan memiliki hal yang menjadi tanda-tanda orang percaya, ya, untuk apa jadi Kristen, kan gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Orang yang percaya. Kristen mampu enggak? Enggak, berarti Kristen enggak termasuk orang percaya. Percuma. Jadi itu adalah jebakan. Karena sebenarnya Markus yang dimaksud di sana itu datanya itu cuma sampai nomor 8 sebenarnya. Tapi ditambahi untuk menjebak diri sendiri. Nah, Kristen ada enggak yang mampu seluruh bahasa? Ada enggak yang minum racun? Enggak bisa. Berarti itu jebakan. Nah, makanya Islam itu datang untuk orang berakal. Mereka kenapa tetap aja beriman, percaya kepada keagamaan mereka? Karena mereka menjadi Kristen itu bukan karena akal, tapi karena dogma, doktrin. Gitu. Orang Kristen ini digiring untuk tidak menggunakan akal, untuk tidak menggunakan ilmu dalam beragama. 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus sudah membunuh akal sehatnya orang Kristen. Sehingga Kristen ini menjadi Kristen, ya tidak boleh pakai akal. Pakai imani saja, pakai yakini aja, percaya aja, itu. Begitu, kawan. Ya, oke. Untuk bang lainnya mau tanya sama Bang Juma. Oke, bisa saya tanggapi Bang Juma ternyata ini ya. Iya, saya sendiri. Oke, terima kasih Bang Juma berikan kesempatan kepada kami diskusi dengan Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Penjelasan Bang Juma itu ada sedikit dari sudut pandang Kristen yang berbeda, tapi itu menurut Bang Juma seperti itu kami hargai. Silakanlah sesuai dengan pemahaman sendiri dalam kekristenan itu juga ada istilahnya seperti itu, pemahaman silakan. Tapi yang pasti tidak esensi dari kekristenan sendiri harus minum racun, ya artinya minum racun dalam arti bunuh diri, ya tidak masuk dalam ranah seperti itu sebenarnya. Tanda-tanda ini menyertai orang minum racun ini bukan berarti di sana ada unsur konyol, kira-kira begitu. Tapi kalau saya pernah disantet orang juga, tapi saya tidak apa-apa, di sana saya rasakan itu. Tapi bukan berarti saya juga langsung promosi diri santetlah saya, enggak, gitu loh. Jadi bukan masalah seperti itu sebenarnya Bang Juma, penerjemahan makna daripada ayat itu. Tapi bagaimanapun saya akan bersaksi bahwa saya disantet orang seperti sampai saya akan waktu badan saya nggak bisa. Tapi ya kalau kau Yesus adalah orang ya pribadi yang bisa menyelamatkan saya, ya besoknya orang yang mengerjain aku itu melalui temannya kasih tahu kemarin bagaimana situasinya begini-begini. Aku nggak mau jahat ke tempat dia. Saya hanya ngantar orang sakit. Ternyata saya nggak masuk ke rumahnya. Ya saya pulang dikirain saya nentangin dia. Pada akhirnya ya begitu. Tapi dia sakit sekarang katanya. Ya silakan mau minta maaf dia katanya. Ya aku nggak ada niat untuk melawan siapapun. Saya bilang. Berarti saya katakan di sana. Saya disantet orang seperti itu. Berarti saya tidak juga menyombongkan diri ngelawan dukun atau bagaimana, enggak. Tapi kalau memang itu maknanya sana. Itu maknanya Bang Juma, bukan berarti minum racun demi nama Yesus, di sini ada racun tikus saya minum juga, itu namanya konyol Bang Juma. Logikanya harus dipasang juga di sana. Itu pertama dari kami. Selanjutnya Bang Juma kayaknya tadi juga Paulus menjadi murtad dari kekristenan, apa meninggalkan kekristenan, ya itu juga gak fakta. Jadi yang pertama, ketika Anda mengatakan itu adalah konyol, saya katakan memang konyol. Saya bantu Anda mengatakan itu konyol. Yang konyolnya lagi karena Anda tidak memahami. Itu kan saya sudah katakan, Kristen itu tak ada kata paham. Kristen itu tak ada kata mengerti. Kristen itu hanya didoktrin, didogma. Tidak butuh mengerti, tidak butuh paham. Karena mengerti dan paham itu adalah manifestasi yang dilahirkan oleh bias akal. Bagaimana Anda mau paham, akal Anda nggak pakai? Bagaimana Anda mau mengerti, Anda nggak pakai akal? Sedangkan untuk menjadi Kristen, akal itu harus dimatikan, nggak boleh. Nggak boleh akal dipakai kalau mau menjadi Kristen dalam hal keagamaan, ya, berbeda dengan hal duniawi. Nah, coba Anda baca pelan-pelan. Di data nomor 20 di Markus 16 itu apa narasi yang dibangun di sana oleh pengarang? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Tanda-tanda yang mana? Tanda-tanda konyol?
Bukan. Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah keadaan-keadaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya terhadap pemberitaan Injil. Itu yang dimaksud. Kalau Anda mengatakan bukan kayak begitu, ya itu karena tanda-tanda itu nggak ada sama diri Anda. Hanya ada dua hal, ini firman Tuhan atau karangan manusia bebas. Kalau dia firman Tuhan, maka tanda-tanda ini harus menyertai kalian. Kalau tanda-tanda ini tidak ada pada diri kalian, hanya ada dua hal. Ini bukan firman Tuhan, yang kedua kalian bukan orang percaya. Jangan dipelintir dalilnya, jangan diplesetkan. Kan Anda sendiri mengatakan saya pernah disantet. Berarti Anda mengiyakan ayat ini. Sayangnya Anda tidak bisa minum racun. Padahal itu tertulis dengan sangat jelas. Lalu dia Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Satu, tandanya mereka akan mengusir setan-setan dengan nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu Tuhan telah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Kan tanda yang menyertainya mana? Hoax. Kayaan Anda mengantarkan Anda, bukan begitu Bang Suma maksudnya. Lalu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ya itu metode maling yang sudah ketabok dengan kelakuannya sendiri lalu menyangkal. Ini tanda-tanda yang harus menyertai, dan itu diteguhkan. Firman Tuhan itu diteguhkan, tanda-tanda yang menyertai mereka. Permasalahannya, ini firman Tuhan kah? Atau jangan-jangan kalian belum masuk dalam kategori orang percaya? Atau jangan-jangan yang dimaksud di Injili ini adalah Bani Israel saja yang ada di seluruh dunia? Kristen tidak punya tapak untuk kemudian berpijak kepada dalil ini. Kenapa? Kristen tidak memiliki tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda itu. Kalau di Islam kan tanda-tanda orang beriman: sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang tanda-tanda orang beriman. Itu ada di Islam. Tanda-tanda orang percaya di Kristen: minum racun tak mati. Udah nggak sinkron. Kemudian yang Kapan kedua, saya bicaranya? Oke, silakan. Tadi kan Bang Juma telah membacakan ayat itu. Saya juga tahu ayat itu, tapi tidak saya paham dengan Bang Juma. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tidak serta-merta semua itu harus dimiliki oleh satu pribadi. Kata siapa, Bang? Ada Kata siapa? dalam ayat yang lain, dialah yang memberikan baik rasul-rasul, guru-guru, nabi-nabi, raja-raja. Itu semua dikatakan, tidak semua orang karunia-karunia. Ada yang berbahasa roh, ada yang menyembuhkan, ada dalam Injil, dalam surat Korintus itu dikatakan seperti itu. Sehingga tidak langsung melihat ayat itu secara mandiri, tapi harus secara holistik ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itulah pemahaman kami yang berbeda dengan Bang Juma. Karena Tanda-tanda dia karunia-karunia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Saya iya, tidak satu hal yang dimiliki. Karunia-karunia berbeda kan diberikan kepada orang Kristen katanya dalam ayat yang lain. Sehingga kami melihat Alkitab itu secara holistik, tidak langsung seperti Bang Juma menafsirkan itu langsung dipastikan seperti itu. Itu perbedaan kita dulu Bang Juma. Sehingga karena ketidakberdayaan Anda memiliki tanda-tanda ini kan? Iya dong. Saya katakan tanda itu ada tadi sama saya. Kan sudah jelasin tanda itu ada sama saya. Gitu. Jadi kalau yang lain tidak mungkin ada yang mungkin minum racun. Siapa yang tokoh yang di daerah apa itu dia minum racun juga diracunin, ternyata tidak mati seperti di daerah kami, di daerah Simalungun itu Bang. Dulu masuk Injil ke sana, diracun juga pendeta di sana tapi tidak mempan, sehingga orang dukun-dukun di daerah kami itu jadi percaya kepada
ajaran kekristenan itu, berarti ada tanda itu juga. Tapi tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Itu dulu yang harus dimiliki dari sudut pandang menafsirkan ayat Alkitab itu. Jadi kita beda menafsirkan itu, Bang. Mohon maaf. Ya, yang saya tahu, ketika ada perintah memberita, bisa dilihat minum racun, bisa bahasa asing, menyembuhkan orang, dan seterusnya. Itu tanda-tanda itu. Jika ada orang yang diinjilin gereja atau misionaris, uji coba, kalian minum racun dulu. Kalau kalian percaya kepada pemberitaan misionaris dan Anda minum racun, Anda tidak mati, berarti pemberitaan Injil oleh misionaris itu betul. Masalahnya, harusnya seorang misionaris datang nih, lengkap dengan 1 truk racun. Habis itu dia berkhotbah, saudara-saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang selamat hanyalah dia yang percaya kepada Yesus. Kristenlah umat yang diselamatkan itu. Kalau kalian percaya dengan ucapan saya, kalian akan minum racun dan tidak akan mati. Nah, maju sini. Siapa yang percaya dengan ucapan saya ini racun? Minum tidak mati. Itu baru. Ini metode. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis dan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, silakan Anda melakukan penginjilan. Tapi dengan konsekuensinya adalah Anda harus membawa racun dan ular kobra. Untuk supaya mengatakan bahwa orang yang Anda injili ini adalah orang yang percaya, suruh dia minum racun. Karena tanda-tanda ini akan menyertai. Kalau dia ternyata tidak minum racun, berarti dia nggak percaya. Kalau percaya, dia harus minum racun. Sama seperti kami. Saya percaya tiada Tuhan selain Allah. Kami menyembah, kami sholat, kami ibadah, dan seterusnya. Karena kami percaya. Nah, kalian kalau percaya kepada Injil yang diberitakan gereja, minum racun. Berani nggak? Nggak berani, Bang. Karena tidak rasional. Karena nggak rasional. Jadi 1000 alasan yang Anda Saya tanggapin dulu, Bang. yang Anda kemukakan itu hanya lelucon bagi kami umat Islam. Silakan. Terima kasih. Kalaupun hanya lelucon bagi Abang, ya nggak jadi masalah. Bahkan kebodohan bagi Abang juga nggak jadi masalah bagi kami. Yang kedua, pertama tadi tentang racun yang tadi Abang bahas tuh, bawa 1 truk racun langsung diminum, itu tidak begitu. Itu sama dengan mencobai yang Maha Kuasa. Tanda-tanda. Oke, tanda-tanda itu kan saya bilang tadi ada tanda pengajaran bagi orang lain, karena di dalam Filipi itu dialah yang memberikan baik raja-raja, rasul-rasul, nabi-nabi, hakim-hakim, dikatakan karunia-karunia yang berbeda. Di kitab Korintus juga karunia roh yang berbeda katanya. Jadi tidak semua seperti tiba-tiba harus misionaris bawa racun seperti itu nggak masuk logika. Nah, ini tanda-tanda. Masalah ulangi, Bang. Tanda-tanda. Iya. Kita bicara nanti tanggapin. Itu baru diskusi yang enak gitu. Gitu ya. Iya, makanya jangan banyak bohongnya, Bang. Yang kedua, katakan tadi tentang apa, jadi lupa juga itu tadi tentang Paulus, ya pasti dengan sejarah, fakta-fakta sejarah gereja sampai sekarang tidak ada ditemukan Paulus meninggalkan kekristenan, tapi memang dia setia ya dalam kepercayaannya, punya pemahaman yang didasari oleh pahaman Taurat yang luar biasa dari bawah pimpinan Gamaliel itu. Dia melihat ada kebenaran di dalam Yesus yang pernah disingkirkan oleh mereka itu dan bertemu dengan Yesus itu, sehingga tidak mungkin dia, tidak ada sejarah juga membuktikan dia meninggalkan kekristenan, tapi setia di dalam kekristenan itu. Dan masalah-masalah yang lain dari sudut pandang Abang banyak yang kami lihat yang tidak sesuai dengan, tapi itu kan pandangan Abang, kami hargai, silakan. Bagaimana Abang menafsirkan Alkitab kami sendiri, tapi dengan cara kritis seperti itu, saya mohon sebenarnya. Saya juga kritis terhadap Alkitab itu. Pernah saya kritis juga, sampai sekarang juga saya kritisi. Berarti ada hal-hal yang berbeda dengan saya dari sudut pandang ajaran yang Kristen yang lain. Tapi itu saya semakin dalami di dalam situ pemahaman yang berbeda. Masalah doktrin Abang selalu doktrin. Setiap ajaran agama pasti punya doktrin sendiri yang kadang kala itu hanya milik Allah, milik Tuhan. Manusia harus terima saja. Jangan kita bohong akan hal itu.
Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami yang masuk dalam ranah hanya imani saja. Kalau abang berkata dalam Islam tidak ada seperti itu, ya itu salah juga gitu loh. Jadi kita harus membuat standar yang sama terhadap agama yang lain, terhadap agama kita juga. Apakah memang contohnya manusia diciptakan oleh Allah, kata saintifik seperti itu? Kalau kita tidak terima imani saja itu bagaimana? Buktinya ada nggak yang menjadi unsur fakta yang sebenarnya selain kitab suci kita mengatakan seperti itu? Imani saja jadinya kan itu doktrin, bang. Jangan salahkan doktrin Kristen akan hal itu juga. Dalam setiap agama pasti ada doktrin yang harus diterima dengan apa kata kitab suci kita sendiri. Itu jangan kita standar ganda, itu yang saya salahkan dari abang. Terima kasih. Iya, bedanya dengan Islam Kristen itu, di Kristen itu tidak pakai akal. Saya ulang lagi ya, di Kristen itu tidak pakai akal mengimani kekristenan itu, nggak pakai otak, cuman pakai percaya saja. Nah, terkait dengan yang saya katakan tadi, tanda-tanda ini akan menyertai. Itu nggak bisa Anda bantah. Lagi masalah doktrin yang tadi, apakah saya salah mempunyai pernyataan seperti itu? Ya, Anda kan cuma mendoktrin aja kan? Ya, abang punya doktrin harus terima Allah itu pencipta langit dan bumi. Yes, Bisa betul. Bisa. Buktikan. Bisa. Nah, sekarang sudut pandang kita sebagai makhluk, ada nggak yang bisa menciptakan udara? Kan larinya ke sana. Ngomong apa? Lain, mohon Ngomong apa Anda? Mohon maaf ada apa Anda teman-teman ini? saya yang dengar kita diskusi, mohon maaf. Lucu Ende ini, lucu. Sekarang logikanya itu sederhana. Dengar dulu. Yang disebut Tuhan itu maha kuasa, betul atau tidak? Ada nggak buktinya? Buktinya alam semesta ini siapa yang? Buktinya alam semesta ini? Buktinya kan kita masuk dalam doktrin imani saja. Ya, iya, maka bedanya dengan Anda kan? Bedanya dengan Kristen dengan Islam kan? Buktinya alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan? Imani saja. Manusia nggak mungkin. Imani saja. Oh, Nggak itu bisa. Anda yang mengimani saja. Oh, abang nggak, abang Kami nggak dengar. Kalau kami umat Islam itu percaya dengan sepenuh hati bahwasanya akal mengantarkan manusia memahami alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa dan perkasa. Bisa Akal dibuktikan? Anda enggak? Alam semesta Bisa ini dibuktikan? terbukti. Alam semesta ini buktinya. Alam semesta ini buktinya. Mohon maaf, bang, Alam semesta doktrin yang ini tadi yang buktinya. saya katakan. Anda katakan kalau saya berbicara. Kena tembak, gugur, Bang Suma gugur, kena tombak di akunnya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Biasa di bawah. Saya sapa dulu ya. Iya. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tombak Gurunda, lanjut dulu aja. Iya, kena tombak. Astagfirullah. Uh. Turun Bang Lain. Mana dia? Turun Bang. Kurang ajar. Kesempatan dia kabur. Menurut sahabat-sahabat yang ada di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sahabat yang ada di sini, masuk akal tidak? Waalaikumsalam Gurunda, Afwan, lanjut. Masuk akal tidak? Terlepas kita Islam atau Kristen, kalau alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa dan maha perkasa, masuk akal nggak? Akal. Masuk akal. Iya, masuk akal. Pasti. Nah, sekarang saya tanya, masuk akal tidak alam semesta ini diciptakan oleh bayi Yesus? Enggak masuk akal. Enggak. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk. Itulah yang saya katakan. Tapi mereka mengimani Yesus ini adalah pencipta. Itulah yang saya katakan doktrin. Itulah yang saya katakan dogma. Alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa. Masuk akal? Masuk Ya, akal. yang tunggal Bang ya. Ya. Alam semesta ini diciptakan anak Maria. Masuk akal? Masuk toilet. Bukan masuk akal itu masuk toilet. Masuk toilet. Ya. Masuk toilet. Jadi agamanya orang tadi itu nggak boleh, nggak bisa. Kemudian mereka itu gunakan akal untuk sampai ke Kristen itu nggak bisa.
nggak nyambung. Iya tadi Pak itu Bang Juma udah dijelasin sama pendeta juga dengan data ya. Dia ngalamin ngidul gitu, narasi-narasi gitu, nggak percaya datanya gitu. Malahan kita Kesempatan dia begitu. kabur. Ya, jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Apa itu minum racun? Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa sejauh kita belajar, sepanjang hidup kita, siang hari kita bertemu dengan Kristen, pendeta, pastor, dan seterusnya bla 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 yang merek Kristen, tak ada satupun di antara mereka yang sepenuh hati percaya tentang kekristenan itu sendiri. Yang ada pada diri mereka adalah keraguan. Kalau tidak ragu, harusnya mereka buktikan di tengah-tengah manusia lain. Mereka yakin Yesus itu Tuhan, dan kami minum racun, bahkan kami tidur bersama dengan ular kobra yang berbisa, tapi kami tetap hidup, tidak ada celaka sedikit pun. Itu kalau mereka sepenuhnya yakin. Tapi kalau mereka tidak yakin dan mereka takut mati, maka hanya di mulut, percaya, tapi hanya di mulut, prakteknya enggak. Kalau di Islam ada perintah jihad, ada Islam yang ragu tentang jihad? Tak ada. Laki perempuan ketika disuruh berjihad, Islam, meskipun mereka itu tidak sholat, tapi kalau sudah sampai padanya perintah jihad, justru yang lebih dulu mengangkat pedang itu mereka yang lemah iman. Mereka justru yang lebih kuat imannya setelah ada perintah jihad. Itu fakta. Iya. Itu fakta. Artinya tanda-tanda kebenaran sebuah agama itu bisa kita lihat dari bagaimana penganutnya untuk mengaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Itu di Islam itu realita. Itu fakta real yang tidak bisa diragukan kemudian. Tapi kalau mereka minum racun aja kagak mau. Tapi kalau kena santet dipamer, ngobatin orang dipamer. Giliran minum racun, oh itu nggak boleh, itu sama halnya mencobai Tuhan. Kampret, itu namanya jangkrik. Dipilih yang sederhana, yang menjadi tanda-tandanya nggak bisa. Harusnya orang Kristen itu kalau mau membuktikan agama Kristen itu adalah agama benar, sederhana. Kalian dari lorong ke lorong, Bapak Ibu, kami ini adalah penginjil. Untuk membuktikan kebenaran agama Islam, agama Kristen, Anda baca dalam Markus 16, bla 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 bla. Anda harus dibaptis. Ini tanda-tandanya. Kita buktikan kepada saudara saya. Silakan Anda ke toko, ini ada uang, beli racun yang paling ganas, cyanida, minumkan kepada teman saya ini. Minum. Tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak sampai orang itu akan jatuh. Sedangkan kalau dia tidak mati, maka orang yang diinjili itu juga akan percaya. Wah, hebat ya, benar-benar minum racun tidak mati loh, dipatok ular enggak ini loh. Jangan-jangan agama Kristen ini benar-benar. Jangan-jangan Kristen ini agama yang benar. Jangan-jangan. Tapi pun kalau berhadapan dengan Bang Suma, orang Kristen yang minum racun tidak mati. Tapi pun kalau berhadapan dengan Bang Suma, orang yang dipatok ular kobra tidak mati juga. Bang Suma, apa yang Bang Suma pikirkan? Apa Bang Suma katakan? Oh, memang Yesus berkata bahwa penyesat itu akan dibarengi dengan tanda-tanda mukjizat, sehingga dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi tak ada larinya kemana pun, tak ada bisa. Dia minum racun tidak mati, itu mukjizat iblis. Dia kemudian dipatok ular juga tidak mati, itu juga adalah tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 24. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat sehingga menyesatkan banyak orang. Ini mukjizat sudah tak bisa minum racun. Buru-buru mau menyesatkan orang. Makanya mereka tetap minoritas di Indonesia ini. Kenapa mereka mayoritas di barat? Karena orang-orang barat itu tidak sampai pengajaran nabi-nabi Yahudi kepada mereka. Karena Yesus tidak sampai kepada barat mengajarkan ajaran tauhidnya. Karena Islam datang nanti di abad ke-7. Udah terlanjur kemudian penganut mereka memiliki Kristen. Karena
orang-orang barat dulunya adalah ajaran politeisme, ajaran animisme. Begitu kemudian Kristen datang kepada mereka, mereka dengan mudahnya menjadi Kristen. Jadi mereka mayoritas bukan karena kebenaran Bible, bukan. Bukan. Tetapi karena waktu itu Islam belum datang. Andai saja Islam sezaman Nabi Muhammad sezaman dengan Paulus, kita lihat. Andaikan, saya ulang lagi, andaikan Nabi Muhammad SAW sezaman dengan Paulus, kita lihat. Kita kemudian kasih dia race lari 500 kilo ke depan lebih dulu. Nabi Muhammad baru start hari ini. Pasti akan dilambung. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah menggunakan akal sehat. Gereja-gereja di barat sudah mulai kosong. Sudah mulai ditinggalkan, dijual menjadi pabrik, menjadi diskotik, menjadi apotik, menjadi apa yang seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Sedangkan di dunia ini, kalau mereka mengatakan mereka sekian miliar, itu dibagi-bagi menjadi ratusan, bahkan ribuan sekte. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau dibilang perbandingan, padahal selisihnya berapa tahun? 700 tahun selisihnya, kurang lebih. Antara Islam dan Kristen. Itu 700 tahun. Dan angkanya itu semakin mendekati kemudian. Nah, kalau dibagi Katolik, Protestan, Advent, maka umat Islamlah yang mayoritas di atas muka bumi ini hari ini. Seperti itu sahabat-sahabat. Silakan diambil alih. Dinda Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Os. Ya, terima kasih Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kakak Natalia ya. Ya, lanjut. Selamat siang Bang Yus. Bang Yus.